Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang falsafah suku Bugis yang sudah tidak asing lagi dan seringkali dilisankan di kalangan kaum Bugis, yaitu Geteng Lempu Ada Tongeng. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Manusia dibekali secara utuh alat-alat indera, akal, dan hati yang dapat digunakan untuk memahami hakikat keberadaannya. Alat-alat indera hati dan akal mempunyai peranan penting bagi manusia untuk mengembangkan diri dalam mewujudkan potensi cipta, rasa, dan karsa yang ada pada diri manusia itu sendiri. Berbekal indera, akal, dan hati itu, secara aktual manusia telah membuktikan keberadaannya. Berbagai progres hidup yang telah terbangun dan terpelihara sejak ribuan tahun yang silam. Di Semenanjung Sulawesi Selatan dikenal terdapat beragam kebudayaan, dari yang paling primitif hingga yang paling modern. Di Jazirah ini didiami 4 suku bangsa besar, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Meskipun terdapat 4 suku yang berbeda, akan tetapi masih mempunyai ikatan kultural yang masih kuat antara suku yang satu dengan yang lainnya. Walaupun masih ada ikatan kultural, tetapi masing-masing suku mempunyai adat, kebiasaan masing-masing yang terbangun dan terpelihara sejak dahulu kala. Untuk membedakan jati dirinya, mereka membangun sebuah peradaban kehidupan yang menjadi tolok ukur dan anutan bagi generasi selanjutnya. Para tetua masing-masing suku menurunkan tatanan dan berbagai falsafah yang kelak menjadi pegangan hidup bagi anak cucunya dalam melakoni berbagai tantangan hidup kekinian dan masa akan datang. Seperti hanya suku Bugis yang sebagian besar mendiami Sulawesi Selatan mempunyai banyak falsafah yang terangkum dalam Paseng dan Pangaja. Dalam Paseng dan Pangaja tersebut memuat rangkaian petuah dan nasihat yang mengutarakan tentang norma-norma adat, baik yang menyangkut hubungan sosial, pemerintahan, ekonomi, politik, serta semangat dalam menantang pergolakan hidup itu sendiri. Bangsa Bugis dikenal sebagai penganut adat istiadat yang kental dan kuat. Salah satu falsafah Bugis yang kesohor dan masih dianut sampai saat ini yaitu Geteng Lempu Ada Tongeng. Falsafah atau pandangan hidup ini merupakan sikap batin yang paling mendasar yang dimiliki oleh orang Bugis. Baik, saya akan jelaskan secara detail mengenai pengertian serta butir-butir yang dikandung dari kata geteng, lempu, dan ada tongeng. Ketiga kata dalam falsafah ini mempunyai butir-butir yang saling menguatkan dan saling mendukung, serta mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Kita mulai dengan kata geteng atau tegas. Geteng adalah sebagai sesuatu yang tegas dan konsisten, yaitu tindakan yang tidak samar-samar dan bimbang. Hal ini dimaknai sebagai sikap yang berani dan percaya diri, mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata, dan meyakinkan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Jika salah, dikatakan salah. Jika benar, dikatakan benar,
tanpa memandang kondisi ataupun kepada siapa hal tersebut diutarakan. Oleh karena itu, Geteng menyatakan prinsip ketegasan meskipun anak atau keluarga sendiri yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Oleh sebab itu, seseorang yang tegas tidak takut menyatakan apa menurutnya benar meskipun yang dikatakan itu bertentangan dengan atasannya. Geteng tidak berarti galak, kasar, pemarah, dan arogan. Karena ada seseorang yang galak dan pemarah namun sama sekali tidak tegas. Olehnya itu, Geteng menunjukkan sikap kejujuran, tidak berbelit-belit, lugas, serta bertanggung jawab. Jadi, Geteng berarti tegas dalam mengambil keputusan, teguh pendirian, tabah, dan tahan terhadap godaan. Geteng ini ditunjang dengan asitinajang atau asas kewajaran, yaitu arif dan bijaksana serta adil dalam bertindak. Adapun butir-butir yang dikandung dalam Geteng yaitu mempunyai pendirian yang kukuh, tidak goyah dengan situasi, memiliki sifat jujur, tidak pelin-pelan, memegang teguh prinsip, jika salah tetap salah, jika benar tetap benar, mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan, mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat, tidak bertindak arogan dan semaunya, tidak terbebani atas penolakan orang lain, tidak mudah terseret dengan pengaruh, tahan terhadap godaan, ya anti korupsi. Nah, kita melangkah ke kata lempu atau jujur. Lempu adalah sesuatu perilaku yang lurus dalam artian mengakui, berkata ataupun memberi sesuatu informasi yang sesuai kenyataan. Lempu lawan kata dari bele, pak beliang, artinya bohong yang bermakna berkata atau memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh sebab itu, lempu merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan dan modifikasi sedikit pun, atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Lempu bersikap jujur, taat asas, acah, pintar, cerdik, cendikia, dan kreatif yang didukung oleh reso, yakni ikhtiar dan usaha dalam mencapai suatu tujuan. Sikap lempu merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia dan bukan merupakan, saya ulangi, lempu bersikap jujur, taat asas, acah, pintar, cerdik, cendikia, dan kreatif yang didukung oleh reso, yakni ikhtiar dan usaha dalam mencapai tujuan. Sikap lempu merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani setiap manusia dan bukan merupakan apa yang keluar dari hasil pemikiran yang melibatkan otak dan hawa nafsu belaka, melainkan hasil proses ini nawa atau renungan hati yang paling dalam. Adapun butir-butir yang terkandung dalam lempu yaitu lempu sifat jujur yang penerapannya ada pada niat seseorang manusia. Lempu sifat jujur yang penerapannya ada pada perkataan yang diucapkan oleh manusia. Lempu sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dan perbuatan manusia. Lempu sifat jujur yang penerapannya
ada pada janji yang diucapkan oleh manusia. Lempu sifat jujur yang penerapannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam hidup manusia. Selanjutnya, ada tongeng atau berkata yang benar. Ada tongeng sangat berhubungan dengan ucapan dan tutur kata, yaitu mengatakan yang benar, tidak berbohong, tidak ada ucapan rekayasa. Seseorang tidak mungkin memiliki sifat geteng atau tegas tanpa disertai lempu atau jujur. Demikian pula tidak mungkin bersifat lempu atau jujur tanpa dibangun oleh ada tongeng. Jadi saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ada pun butir-butir yang dikandung dalam ada tongeng, yaitu ada tongeng berawal dari niat. Ada tongeng bermula dari sadda, kata yang belum terucap. Ada tongeng hasil renungan kalbu. Ada tongeng ungkapan kata hati yang benar. Ada tongeng bukan kata andai-andai. Ada tongeng jaminan harga diri. Ada tongeng jaminan untuk dipercayai. Ada tongeng melambangkan kata dan perbuatan. Ada tongeng perwujudan manusia yang sesungguhnya. Nah, itulah butir-butir dalam bahasa Bugis, geteng, lempu, ada tongeng. Dalam kehidupan Bugis dikenal pesona hidup atau kesempurnaan hidup yang disebut eneng temas sarang, artinya 6 tak terpisahkan. Keenam kata yang sangat sakral itu adalah ini nawa, sadda, ada, gau, tau, decing. Ini nawa bermakna niat, sadda bermakna tutur yang belum terucap, ada bermakna kata, gau bermakna perbuatan, tau bermakna manusia, decing bermakna kebaikan atau kebajikan. Ini nawa pinru sadda, sadda pinru ada pinru gau, gau pinru tau, tau pinru decing. Artinya niat mewujudkan tutur yang belum terucap, tutur yang belum terucap mewujudkan kata, kata mewujudkan perbuatan, perbuatan mewujudkan manusia, dan manusia mewujudkan kebaikan atau kebajikan. Jadi inti pesona hidup orang Bugis adalah sebagai manusia wajib melahirkan kebajikan selama hidup di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Modernitas sekarang ini telah banyak meluluh lantakkan kearifan lokal yang menjadi warisan nenek moyang. Bukan hanya itu, krisis kemanusiaan yang melanda dunia saat ini merupakan bukti nyata dari efek yang ditimbulkannya di setiap sektor kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam melakukan counter terhadap hegemoni kekuatan besar tersebut, sehingga dapat mencegah problema kehidupan yang berkepanjangan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Ada beberapa nilai budaya lokal yang saling terkait dalam membentuk orang Bugis yang berdampak pada perilakunya. Nilai budaya lokal tersebut adalah siri napase. Siri bagi orang Bugis merupakan nilai individualitas yang berkaitan dengan harga diri, respek diri, dan rasa malu, tidak ingin dipermalukan tanpa alasan yang jelas. Pese bagi orang Bugis merupakan nilai solidaritas, kebersamaan yang memegang teguh prinsip hidup geteng, lempu, dan ada tongeng yang mengikat persaudaraan dalam pergaulan. Nilai budaya lokal tersebut berfungsi sebagai dinamisator terhadap keberhasilan bagi orang Bugis, memacu semangat mereka bersaing
dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang memungkinkan mereka untuk berhasil dengan baik. Sayangnya, dalam kenyataan hidup tampaknya nilai-nilai yang tercecer ini terabaikan, terlupakan, tidak menjadi hal yang berharga lagi. Hal yang tampak besar bergeser di dalam kehidupan kita, seperti etos kerja, nilai sopan santun, dan sipakat tahu, sipakat lebih. Proses dinamisasi nilai-nilai inilah yang kemudian hilang bagaikan ditelan ombak samudera dalam kehidupan bernegara ini. Nilai-nilai kearifan lokal asli melereng dijalankan dan senantiasa diamalkan serta tetap dipertahankan, maka kehidupan ini terasa indah, nyaman, damai, tertib, harmonis, tidak saling menghujat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari bumi Arupalaka. Salama Topada Salama.